Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sudut-sudut di trigonometri. Di sini ada catatannya, nanti akan Bu Devi lampirkan di classroom ya. Nah, di sini untuk ada sin, cos, tan, sek, kosek dan kotan. Di sini ada 0 sampai 90 derajat ya, ini. Jadi kalau sin 0 dia 0, sin 30 ada setengah dan seterusnya ini nanti. Ya, ini jadi yang ada di tabel ini untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita mulai dari di sini ada sin 60 tan 45 ditambah kosek 30 dikali cos 60. Nah, sin 60 itu kan setengah akar 3 dikali tan 45 itu adalah 1 ya. Jadi untuk mengerjakan ini kalian bisa melihat tabel-tabel ini tadi ya. Terus kosek 30 itu adalah 2 dikali cos 60 itu adalah setengah. Nah, terus kita kalikan setengah akar 3 dikali 1 kan berarti setengah akar 3. Ditambah 2 kali setengah dicoret berarti tinggal 1. Nah, kalau ada akar ditambah dengan angka seperti ini yang enggak ada akarnya enggak bisa dijumlahkan, berarti ini selesai sampai di sini ya. Terus lanjut ke contoh kedua, sek 45 dikali tan 60 dikali dalam kurung cos 30 tambah sin 45. Sek 45 dulu. Sek 45 itu adalah akar 2, tan 60 itu adalah akar 3 dikali cos 30 itu setengah akar 3 ditambah sin 45 itu setengah akar 2. Nah, ini kalau akar dikali akar bisa, berarti 2 dikali 3 adalah 6, berarti di sini akar 6 dikali yang di sini tetap, karena ini kan akarnya beda jadi tidak bisa dijumlahkan, ini berarti tetap setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 seperti ini. Terus untuk mengalikannya seperti ini. Nah, akar 6 berarti akar dikalikan dengan akar 6 dikali 3 adalah berarti akar 8. Nah, setengah akar 18 ditambah ini dikalikan ini berarti setengah akar 12. Nah, akar 18 itu kan bisa dijabarkan di sini ya. Akar 18 itu kan sama dengan akar 9 dikali 2 ya. Nah, 9-nya itu kan bisa diakar, yaitu kan 3. Berarti jadinya 3 akar 2. Terus kalau akar 12 itu kan dari 4 kali 3 ya kan. Nah, akar 4 itu kan bisa jadi 2. Nah, sisanya masih ada akar 3. Nah, ini kita ubah ke sini. Berarti jadinya setengah dikali akar 18-nya jadi ini ya. 3 akar 2 ditambah setengah kali akar 12 tadi jadi 2 akar 3. Maka menjadi ini jadi 3/2 akar 2 ditambah ini coret habis tinggal akar. Nah, ini jawabannya ya. Begitu cara menghitung akar. Lalu sekarang ke yang nomor 3. Sin 30 itu setengah, tan 45 itu 1, oh ini plus ya. Cos 60 itu setengah per kosek 30 itu 2 dikali kotan 45 itu adalah 1. Berarti setengah ditambah setengah itu kan 1 ditambah 1 berarti 2 per 2 kali 1 2 per 2 1. Oke, ini jawabannya ya. Jadi sekali lagi untuk mengerjakan ini tadi kalian bisa lihat angka-angka yang ada di tabel, tinggal dikalikan atau ditambah sesuai dengan soalnya. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini. Ini kan tadi kan di tabel itu kan hanya 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau lebih dari 90 derajat seperti ini bagaimana? Nah, seperti ini caranya. Kalian menggunakan ini. Kalau dia di kuadran 1, masih ingat kan kuadran 1 itu kan 0 sampai 90 derajat. Ya, itu semuanya positif. Jadi mau sin, cos, tan, kosek, sek, kotan itu semuanya positif di kuadran 1 ya, kalau derajatnya ini 0 sampai 90. Nah, sedangkan kalau di kuadran 2 yang 90 sampai 180 derajat, dia kan masuknya kuadran 2. Nah, yang positif itu hanya sin sama kosek. Nah, kalau di kuadran 3 itu kan 180 sampai 270. Nah, berarti dia yang positif hanya tan sama kot, selain itu negatif.
Kalau di kuadran 4 itu kan 270 sampai 360. Nah, kalau derajatnya di rentang ini, maka yang positif hanya cos dan sek. Selain itu negatif. Nah, sekarang di sini. Sin 120. 120 berarti dia di kuadran berapa? 2 ya. Berarti nanti kan hasilnya harusnya positif ya, karena dia di kuadran 2. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Sin ya. 120 itu pokoknya patokannya bisa 90, bisa 180, bisa 270, bisa 360. Berarti kan itu kan yang paling dekat ini. Pokoknya patokannya ini, patokannya hanya 90 atau 180 atau 270 atau 360. Patokannya ini hanya ini ya, 4 ini. Nah, tinggal 90 ditambah berapa atau 90 dikurangi berapa hasilnya biar 120. Berarti kan 90 tambah 30. Nah, maka kalau dia ganjil ya, ini yang 90 dan 270 itu akan berubah ya. Sin menjadi cos ya. Kalau cos berarti otomatis menjadi sin seperti itu. Kalau tan berarti gabungannya adalah cot. Kalau misalkan sek berarti berubah jadi cosec. Begitu juga sebaliknya ya. Berarti ini kan dia 90 ya, berarti kan berubah jadi cos ya. Cos berapa? Cos 30 yang diambil yang angka belakang ini. Nah, cos 30 tadi di sini berapa? Setengah. Ya, berarti jawabannya setengah. Positif atau negatif? Nih, lihat ini. Sin 120 tadi di kuadran berapa? 2. Berarti kalau sin positif, berarti dia positif setengah. Atau mau pakai cara yang ini. Sin 120 kalian mau pakai cara sin, boleh nggak Bu kalau pakai 180 dikurangi 60 itu kan juga 120 hasilnya? Boleh ya. Berarti kalau pakainya 180 dan 360 ini tetap ya. Jadi kalau sin tetap sin. Kalau tadi kan sin berubah jadi cos. Nah, tapi kalau 180 sin tetap sin. Berarti di sini sin berapa? Sin 60. Nah, sin 60 di sini berapa? Sin, tadi ini ya setengah akar 3 nih ya. Tadi cos 30 nih ya setengah akar 3, sin 60 juga setengah akar 3. Nah, jawabannya sama. Jadi kalian mau pakai cara mana boleh, bebas ya, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kalau tan 300 nih, misalkan Bu Devi mau pakainya cara 360 dikurangi 60. Nah, kan jadi 300. Boleh. Karena 360, tadi kalau 360 apa? Tetap. Berarti tetap tan. Berarti tan berapa? Tan 60. Tan 60 di sini berapa? Tan 60. Ini ya, akar 3. Nah, perhatikan 300 berarti masuknya kuadran berapa? 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sek. Berarti kalau tan dia nih ya tinggal ditambah negatif di sini. Berarti jawabannya min akar 3. Bu, kalau misalkan mau pakai cara yang tan 270 ditambah 30 ya boleh, nggak apa-apa. Berarti jadinya apa? 210 berubah kan? Tadi tan berubah jadi apa? Cot. Berarti di sini cot. Cot berapa? Cot 30. Nah, lihat di sini. Cot 30 akar 3. Nah, tadi di kuadran 4 berarti negatif. Sama kan hasilnya? Nah, jadi kalian mau pakai cara manapun hasilnya tetap sama. Nah, sekarang terakhir. Cos 270. Misalkan Bu Devi mau pakai 180 ditambah 30 ya. Berarti kan harus 80 kan tetap ya. Ya, ini tadi ya. Berarti ini tetap cos. Berarti cos berapa? Cos 30 ambil yang paling belakang. Cos 30 ya di sini, ini setengah akar 3. Nah, 210 itu di kuadran berapa? Di kuadran 3 kan? Di sini. Nah, kuadran 3 itu yang positif apa? Oh, ternyata tan sama cos, sedangkan soalnya adalah cos. Berarti di sini negatif, tinggal ditambah negatif. Nah, misalkan kalian mau pakai cara yang cos 270
dikurangi 60. Boleh, tidak apa-apa. Karena ini 270 berarti berubah kan, cos berubah jadi apa? Sin. Oke. Sin berapa ini? Sin 60 ya, ambil belakang. Nah, sin 60 di sini berapa? Sin 60 setengah akar 3. Ingat tadi 210 di kuadran 3 yang positif tan sama kot, berarti tinggal ditambah negatif. Nah, hasilnya sama. Jadi untuk soal 4, 5, 6 kalian boleh mau pakai cara yang kiri atau yang kanan, hasilnya sama aja. Pokoknya diingat-ingat aja, kalau ganjil 90 dan 270 berarti harus berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, dan sebaliknya. Tapi kalau kamu pakainya 360 atau 180 itu tetap tan, cos tetap cos ya. Jadi sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.